Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, apa kabar penonton setia? Semoga kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari segala macam penyakit, termasuk penyakit wabah COVID-19. Amin. Kami dari kelompok KKNDR 123 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2020 ingin membahas tentang dampak wabah COVID-19 pada perekonomian masyarakat. Corona atau COVID-19 merupakan virus yang tengah mewabah di seluruh dunia. Virus ini pertama kali terdeteksi pada akhir tahun 2019 di Wuhan, China, dan menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Melansir data dari halaman Worldometers, Sabtu 25 Juli 2020, tercatat jumlah kasus virus corona di dunia mencapai 15,9 juta kasus, dengan jumlah kasus kematian sebanyak 641.636 jiwa. Wabah ini benar-benar menyebabkan bencana, tidak hanya bagi kesehatan masyarakat dunia, tetapi juga memporak-porandakan perekonomian dunia. Bahkan di Indonesia sendiri, perekonomian negara kita benar-benar mengalami kekacauan. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dalam webinar pada Minggu 28 Juni 2020 menyampaikan saat ini jumlah pekerja yang dirumahkan dan terkena PHK sekitar 1,7 juta orang. Presiden Joko Widodo menyampaikan kondisi perekonomian baik nasional maupun global saat ini semakin sulit. Untuk mengendalikan pandemi COVID-19 dan memperbaiki perekonomian nasional agar berjalan beriringan bukanlah hal yang sangat mudah. Melansir dari republika.co.id 23 Juli 2020, Direktur IMF menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini akan menjadi minus 2,5% dari sebelumnya berada di angka 3% sampai 3,5%. Bank Dunia memberikan informasi prediksi pertumbuhan ekonomi global yang akan semakin tertekan, yaitu minus 5%. Kemudian Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD yang memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia akan minus 6% sampai minus 7,6%. Nah, gambaran apa yang ingin saya sampaikan? Bahwa setiap bulan selalu berubah-ubah, sangat dinamis dan posisinya tidak semakin mudah, tetapi semakin sulit. Minus 2,5 ganti sebulan berikutnya minus 5%, satu bulan berikutnya minus 6 sampai minus 7,6%. Seperti itulah gambaran kesulitannya, ujar Presiden Jokowi. Pada acara penyaluran dana bergulir untuk koperasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional di Istana Negara, Jakarta, Kamis 23 Juli, Presiden Jokowi pun memprediksi pertumbuhan ekonomi nasional. Kemungkinan tahun ini ekonomi global akan minus 2,5 dari yang sebelumnya 3 sampai 3,5 plus sekarang diperkirakan tahun ini minus 2,5%. Presiden Jokowi meminta agar para menteri dan jajarannya segera membelanjakan APBN dalam 3 bulan ke depan ini, yaitu bulan Juli, Agustus, dan September. Presiden Jokowi berharap di kuartal 3 nanti pertumbuhan ekonomi nasional semakin membaik. Mari kita berharap perekonomian Indonesia membaik di kuartal 3 dan negara terhindar dari krisis ekonomi.